Akhir-akhir ini di media sosial kembali dihebohkan dengan sebuah konten yang sangat menyakiti hati umat Islam di seluruh dunia. Sebuah akun Instagram bernama Pixel Helper mengunggah video editan yang menampilkan Ka'bah yang notabene sebagai kiblat suci umat Islam dikelilingi oleh simbol-simbol dari kaum LGBT. Akun Instagram @pixelhelper menjadi sorotan dan menuai kecaman luas dari warganet seluruh dunia, terutama umat muslim. Pasalnya, akun tersebut mengunggah konten visual yang dinilai mengandung unsur penistaan agama secara terang-terangan. Dalam salah satu unggahan viral, akun tersebut menampilkan gambar menyerupai Ka'bah yang dimodifikasi dengan warna pelangi. Bukan hanya satu konten saja, tapi banyak sekali konten-konten yang serupa yang isinya adalah pelecehan terhadap agama Islam. Ini bukan hanya soal editan visual, namun ini adalah pelecehan terhadap simbol agama dan lebih dari itu bentuk provokasi dan penghinaan terhadap kesucian Islam. Report massal terhadap akun tersebut pun digaungkan secara luas di berbagai platform media sosial, termasuk dari beberapa akun influencer tanah air. Pelecehan terhadap agama berarti segala bentuk tindakan, ucapan, simbol atau visual yang menghina, merendahkan, dan mempermainkan nilai-nilai sakralitas dari suatu agama. Dalam konteks Islam seperti Ka'bah, Al-Quran, Nabi Muhammad, serta ajaran-ajaran Islam adalah sesuatu yang harus dihormati dan tidak boleh dijadikan sebagai bahan olok-olok. Wa yustahza'u biha, atau dia mengolok-olok orang Islam. Dia buat lawakan-lawakan mengolok-olok orang Islam, mencela orang Islam. Dia membuat satu pekerjaan-pekerjaan misalnya mengecilkan ajaran Islam. Yustahza'u biha. Bagaimana respon kita? Fala taq'udu ma'ahum. Kata Allah, tak perlu celak mereka. Karena perbuatan mereka itu sudah tercela. Mencela yang sudah tercela itu hanya buang-buang energi saja. Fala taq'udu, jangan sertai mereka. Siapa yang agamanya dicaci maki, diinjak-injak, ditumpah serapah, tidak bergeming sedikit pun hatinya untuk membela, tidak ada kata-kata benci yang terucap dari lidahnya, maka dia tidak beragama. Islam sangat tegas melindungi kehormatan agamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 57 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknat mereka di dunia dan di akhirat dan menyediakan bagi mereka siksa yang menghinakan. Dan dalam surah Al-An'am ayat 108 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ditegaskan lagi di dalam surah tersebut, dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Ini adalah peringatan keras. Islam tidak mengajarkan penghinaan baik terhadap Islam sendiri maupun terhadap agama lain. Maka siapapun yang melecehkan Islam jelas telah melanggar prinsip kehormatan dari agamanya. Dalam hukum Islam, pelecehan terhadap agama terlebih kepada simbol-simbol suci seperti Ka'bah, termasuk perbuatan kufur dan dosa besar. Bahkan sebagian ulama menilai sebagai murtad yang jika dilakukan oleh seorang muslim dengan sengaja dan sadar. Dalam hukum Indonesia, terutama hukum negara yang terdapat di undang-undang, pelecehan agama dapat dijerat dengan pasal 156A KUHP. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, di mana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kasus penistaan agama diatur dalam pasal 156 dan 156A. 5 tahun. Jadi barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan. Yang pertama, A, yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. B, dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ketuhanan yang Maha Esa. Lalu bagaimana umat muslim menyikapi hal tersebut? Sebagai umat muslim tentu kita wajib marah, tapi kemarahan tersebut harus bisa kita salurkan dengan benar. Dalam Islam ada istilahnya al-wala wal bara, benci dan cinta karena Allah. Maka
Apabila kita menemui agama kita dihina, hal pertama yang harus kita lakukan adalah membencinya dan melaknat orang yang menghinakan agama Islam. Yang kedua, bisa melaporkan akun atau konten yang menghina agama ke pihak berwenang atau mereport di media sosial tersebut. Yang jelas jangan terpancing emosi yang berlebihan yang justru membuat kita bertindak di luar batas hukum atau syariat. Lalu yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah perkuat dakwah dan edukasi, karena terkadang pelecehan muncul dari ketidaktahuan atau kebencian yang bisa dilawan dengan ilmu. Mari kita jaga kesucian Islam dengan marwah ilmu dan sikap yang bijak. Jangan biarkan simbol suci agama kita dijadikan bahan mainan atau propaganda yang merusak akidah kita sendiri, merusak Islam dari dalam. Semoga Allah menjaga Islam dan kaum muslimin dari segala bentuk penghinaan dan fitnah. Like video ini kalau kamu suka dan dislike kalau nggak suka. Kalau mau mendukung channel ini berkembang lebih banyak lagi, lebih besar lagi, silahkan klik link yang ada di deskripsi. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasinya. Aku Aditya Rifki Putra Purnama dan salam akal sehat.